Saya suka banget tadi ya. Intinya pada saat muridnya siap, gurunya datang. Pada saat Anda siap menerima kesuksesan, kesuksesan itu datang. Ya. Jadi jangan nyari kesuksesan, ya kan? Tapi Anda mempersiapkan diri. Sama juga nih, saya tahu yang jomblo-jomblo ya kan, Ya. jomblo-jomblo selalu berusaha kan, gimana nih gini, dicari kemana, ya orangnya sendiri nggak ready ya kan, kepribadiannya nggak pas, kamu palsu, nutupinnya nggak bisa ya kan, harus dari dalam diri kita sendiri ya kan, otentisitas diri kita sendiri yang membuat orang itu apa istilahnya, auranya membuat orang itu datang, mengundang orang datang. Ya, itu ya kan? setuju. Itu salah satu contoh misalnya kayak gini. Seorang wanita cantik yang masuk ke restoran atau ke bar atau gimana gitu ya. Dia kan nggak mungkin kan di dalam situ dia cari pasangan, kenalannya nama saya Desi, nggak mungkin. Dia diem aja, orang pada datang karena dia sudah cantik. Nah itu dalam marketing juga sama. Tapi kita akan ngomong itu di lain waktu. Hari ini kita mau ngomong spesifik mengenai human technology, dalam hal ini teknologi pernapasan. Kalau menurut saya ini very interesting. Karena kenapa? Pernapasan ini ya salah satu yang menjadi bahan bakar tubuh kita ya. Tapi kenapa, tadi belum jawab sebenarnya, kenapa kita masih puasa? Puasa pernapasan itu kenapa? Kenapa coba? Jadi begini, selama ini kita berpikir bahwa kita perlu oksigen. Kita tahu bahwa all chronic disease itu berasal dari satu kata, lack of oxygen. In cellular level. Di sel kita. Di sel kita. Jadi semua penyakit berasal dari itu. Bahkan kanker pun berasal dari itu. Kalau kita ngurangin oksigen di sel kita selama 48 jam, 35%-nya dikurangin, maka sel itu bermutasi jadi sel kanker. So, semua penyakit dibilang bahwa itu berasal dari itu. Dan Profesor Buteyko mengatakan ada 200 penyakit kronis. Mau asma, alergi, gout lah, atau hipertensi, masalah-masalah hormonal, begitu banyak masalah, ada 200-an, dan itu karena apa yang disebut karena kita hyperventilation. Atau yaitu kekurangan oksigen di sel kita. Nah, lagi-lagi kembali bahwa kita selalu berpikir bahwa kalau perlu oksigen, kita tarik napas dalam-dalam. Tapi ternyata semakin kita narik napas dalam-dalam dan semakin sering kita bernafas, semakin tekor oksigen di tubuh kita. Lah kok bisa begitu? Nah, itu dia. Bagaimana seperti itu? Karena begini, bahwa di dalam sel kita itu perlu 2% oksigen, tapi ada perlu sekitar 7% CO2. Nah, selama ini oksigen itu selalu dianggap sebagai malaikat, CO2 setannya. Selalu seperti itu. Padahal nama yin dan yang, di dalam putih ada hitam. Komposisi tertentu. Di dalam hitam juga ada putih. Mereka itu bukan di garis lurus, dipisahkan garis lurus, tapi mereka saling berpelukan. Artinya keduanya saling membutuhkan. Di dalam paru-paru kita itu perlu oksigen, tapi harus ada kecukupan CO2 yang tepat. Yaitu 6,5 sampai 7,5%. Itu dibilang sehat. Tapi sebagian besar orang sekarang itu kurang dari situ. Dia tarik napas, ketika kita tarik napas, apa yang terjadi? Kita dapat 20% oksigen. Karena di udara ini ada 21% oksigen. Kita tarik dapat 21, kemudian CO2-nya kita dapat 0,04%. Jadi di udara ini CO2 cuma 0,04%, jadi sedikit banget. Oke, kita tarik. Nah, ketika kita napas, oksigen keluar 16, sekian persen. CO2 keluar 4,4%. Dapatnya 0,0 sekian, keluarnya 4,4. Artinya semakin kita tarik dan lepas oksigen cepat, udara cepat, maka CO2-nya tekor. Dan tubuh kan cerdas. Bagaimana caranya dia mengurangin CO2 untuk keluar? Bagaimana supaya oksigen dia tidak masuk? Gampang. Asma. Ketatin. Jadi orang asma, orang pilek, mukus, lendir, sinus, atau sejenisnya, itu kenapa? Adalah cara tubuh, kecerdasan tubuh, teknologi tubuh untuk menghambat kita jangan napas banyak-banyak. Keren ya, teknologi tubuhnya. Keren banget. Karena selama ini kita udah terpola dengan dualitas, baik itu lawan buruk dan sebagainya. Sama seperti sehat lawannya sakit. No, sakit tidak pernah menjadi lawan sehat. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi seimbang. Sehat itu kan seimbang.
sakit adalah cara untuk menjadi seimbang. Contohnya kita makan sesuatu, ada bakterinya, dan keseimbangan usus nggak tercapai. Betul. Tiba-tiba kita diare. Diare adalah teknologi tubuh untuk menyeimbangkan. Oke, kita panas tubuh. Kenapa panas? Karena ada bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Cara tubuh untuk mematikan si bakteri ini adalah dengan memanaskan tubuh. Sama seperti kita masak pagi hari, kemudian siang apa sore agak bau, karena bakteri berkembang, kita panasin lagi kan, mati, dan bisa makan. Sama, tubuh ketika ada bakteri banyak, dia teknologinya nyalain. Ditinggiin suhunya. Suhunya ditinggiin supaya pembuluh darah menjadi lebih lebar, enzim bekerja dan seperti itu. Jadi itu teknologi yang luar biasa. Tapi selama ini kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Ingat, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Selama ini kita melihat masalah sakit ini sesuatu yang jelek, maka itu kita menyikapi dengan sesuatu yang negatif. Nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah cara teknologi tubuh untuk bagaimana menjadi seimbang, maka kita harusnya mendukung dong. Betul. Seperti itu. Wow. Wah, kebuka kan? Anda udah punya insight baru ya kan? Oke. Nah, tadi cuma belajar napas aja ternyata bisa membantu banyak hal ya, terutama dalam hal kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi memang tubuh ini punya teknologi self healing yang powerful banget. Cuma kita perlu tahu gimana cara mengaktifasinya, ya kan? Nah, ngomong-ngomong kalau mau belajar gimana nih? Tapi tunggu dulu. Nah, gimana? Satu hal lagi, tadi kan hubungannya bagaimana oksigen? Tadi bilang bagaimana masukkan ke dalam sel. Terus apa hubungannya yang seperti itu belum diomongin kan? Nah, begini. Kenapa saya bilang bahwa kita harus napasnya pendek, maksudnya lebih sedikit daripada itu? Karena apa yang menyebabkan kita napas panjang? Satu, bahwa kita stres. Ketika kita stres, kita kan tend to untuk merilekskan. Ya kan, kita tarik napas dalam. Nah, kebiasaan seperti ini akhirnya jadi kebiasaan setiap harian. Sehingga kita napas banyak, keluar banyak, CO2-nya tekor. Nah, apa hubungannya? Loh, kan kita perlu O2, kenapa CO2 mesti dipertahankan? Begini, ketika kita nafas, di paru-paru kita, ini di ujung dari paru-paru kita, ada namanya alveoli, pertemuan antara udara dengan darah. Oke, ini darah kan? Tetap masuk, ambil dia oksigen. Nah, oksigen ini mirip seperti Grab atau GoSend lah. Dia hanya, darah itu hanya mengantar. Dia cuma lewat. Ya, dia bawa si darah ini. Nah, hubungan antara si darah dengan oksigen ini kuat sekali. Kuat, dia pegang. Ini barang berharga ini, dia pegang gitu. Nah, kan tujuannya bukan sampai darah, tujuannya sampai ke sel. Iya kan? Nah, kalau Anda pergi ke GoSend atau delivery gitu, kan ada kompensasi. Saya akan memberikan barang ini dengan syarat Anda sudah membayar. Iya kan? Baru barang diberikan kan? Nah, sama. Ini kuat sekali. Dia tahan ini barang oksigen ini, darah. Nah, darah ini kapan dia bisa masukkan ke sel? Kalau ada CO2. CO2-nya dibawa oleh darah. Jadi CO2 juga seperti itu. Nah, kalau kita lagi olahraga, kita napas kan banyak. Kenapa? Karena terjadi pembakaran CO2, hasil dari pembakaran banyak sekali di dalam tubuh kita. Sehingga otomatis gampang masuk. Tapi kan kehidupan modern, gadget, duduk, ketak, nyetir, ini kan sebagian besar kita duduk. Nah, kalau napasnya banyak-banyak, over breathing, dan itulah menyebabkan kita kekurangan oksigen di sel kita. Muncullah masalah-masalah itu. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa kita perlu untuk lebih tenang, lebih itu. Nah, tentu ada pelatihannya bagaimana kita untuk mengurangi nafas ini. Seperti itu dengan benar. Iya. Kemarin saya sempat ikut pelatihan ya. Dan interestingly, di tengah-tengah latihan saya jadi tidur. Saya tidur, serius. Saya tidur, buk gitu. Tapi itu meskipun tidurnya mungkin cuma 1-2 menit. Pas bangun itu kayak tidurnya tuh enak gitu loh. Kayak gitu. Dan semalam juga saya tidurnya tuh enak banget. Enak banget tidurnya. Jadi benar-benar slek gitu ya. Kemarin juga ada seorang dokter ya yang ada dokter. Ya. Itu apa tuh kisahnya, dia bisa diceritain? Iya, jadi dokter itu mempunyai beberapa masalah autoimun dan beberapa masalah dari tubuhnya. Terutama autoimunnya itu membuat
air liurnya, matanya, juga vaginanya itu kering. Oh. Ya, jadi seperti itu. Dan pada saat itu waktu seminar dia datang, saya menyarankan semua orang untuk kapanpun Anda mau tidur lebih lelap, Anda harus tutup mulut Anda menggunakan plester. Jadi tidur, mulutnya tutup plester. Iya. Plesternya kayak apa? Tunjukin. Ini namanya micropore. Oke. Ya, ini micropore. Ini bisa beli di mana nih? Di mana aja di apotek-apotek ada kok micropore. Ketik aja micropore, maka ini plester kertas yang anti alergi gitu. Ini mereknya 3M, saya nggak mau murah-murah, 1-2M yang maunya yang 3M lah ya. Dan iya, plester ini apa yang Anda lakukan? Tutup di mulut. Coba gitu. dites. Jadi ini plester saya ini. Belum dibuka lagi ya. Oh iya, belum dibuka ini. Kalau kuku saya baru habis potong. Jadi plester micropore yang Anda bisa gunakan setiap malam. Oke. Jadi apa yang Anda lakukan? Tiap malam setelah mau tidur, udah sikat gigi atau setelah ciuman lah sama pasangan Anda kalau masih punya pasangan, apa yang Anda lakukan adalah kita memplester mulut kita. Gak kenapa-napa tuh? Maksudnya kalau malam-malam nggak kesedek gitu? Nggak, malah mengurangi ngorok. Ada 5 keuntungan di sini. Tapi sebelum itu, saya menjelaskan 5 keuntungan ini. Kalau seandainya masih pertama merasa nggak nyaman, Anda ambil aja yang kecil, segini, kemudian tempel, hingga sini masih kebuka. Masih oke. Tapi kalau udah berapa hari, Anda tutup aja. Ada 5 keuntungan kenapa ini kita lakukan. Yang pertama adalah tubuh kita akan tidur kita menjadi lebih dalam. Karena kita menggunakan napas hidung. Dan kemudian napas hidung itu akan mengaktifkan parasimpatik buat kita rileks. Ngoroknya akan berkurang. Kalau ini teknologi, ini bukan sesuatu yang sugesti. Kalau Anda punya jam yang bisa mengukur deep sleep Anda, itu coba dicek. Sebelumnya berapa, setelah pakai berapa. Saya bisa hampir boleh bilang hampir semua orang mendapatkan deep sleep yang lebih tinggi. Satu itu. Yang kedua, bau mulut kita menjadi lebih terjaga. Interesting. Menarik. Kenapa? Bakteri nggak masuk. Otomatis alergi asma juga akan berkurang. Karena alergi asma kan alergennya nggak ada. Jadi bakterinya nggak ada karena ketutup. Ya. Yang keempat, tubuh kita sepanjang hari menjadi lebih rileks, lebih kalem, lebih tenang. Ya, karena kita menggunakan nafas hidung. Karena ini kan nafas hidung, otomatis apa yang terjadi? Rongga sini yang akan mendapatkan udara. Dan di belakang rongga itu ada namanya amigdala. Amigdala itu pusat emosi. Dan pusat emosi inilah, kalau kita marah, pusat emosi ini naik suhunya. Jadi kalau kita pertahankan dia dingin, suhu emosi kita juga akan down. Dan ini pusat emosi ini ada switch di sini. Ya, dia men-switch ke atas atau ke bawah. Kalau kita bereaksi, kita emosi, switch-nya ke bawah. Kita menggunakan otak yang di sini, otak reaksi. Kalau otak di sini namanya kreasi, di sini reaksi. Reaksi berarti mengulang aksi. Orang ini nggak berpikir. Nah, kita disebut manusia, Homo sapien, artinya makhluk yang berpikir. Makhluk berpikir karena punya ini. Jadi kita selalu harus gunakan ini. Karena kalau menggunakan ini aja, berarti kita nggak pantas untuk dibilang bahwa kita manusia gitu ya. Sama kayak binatang ya kan, cuma dipencet marah gitu kan, atau gimana gitu ya, reaksi. So, dengan itu. Dan yang kelima, ini yang menarik, keuntungannya adalah di hidung kita ini, di sepanjang hidung kita itu bukan hanya menyaring kotoran, tapi dia mengeluarkan zat namanya NO, nitric oxide. Yang dimana adalah dia kunci dari atletik endurance, stamina. Kemudian dia meregulasi tekanan darah, kemudian urusannya dengan memori supaya lebih pinter kita atau lebih mengingat lebih gampang. Kemudian yang keempat dia juga urusannya dengan tidur yang nyenyak. Ada banyak sebenarnya kalau kita cek di internet itu tentang NO, nitric oxide itu. Nitric oxide ya. Nah ini cocok buat teman-teman yang masih belajar ya kan. Teknohead saya tahu banyak yang masih sekolah atau gimana ya kan. Kalau Anda bisa mempraktekkan
yang kayak gini aja, very simple ya kan. Kamu bisa jadi lebih pintar. Itu simpelnya gitu. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau ngomong sama teman-teman ya. Tadi ini kalau ngomong sama Pak Gobin ini informasi banyak banget, belajar banyak kan ya. Oke. Saya menganjurkan kalian untuk ngulang-ulang video ini, ya kan, ulang-ulang. Ini saya jujur, saya udah ketemu Pak Gobin, udah dengerinnya mungkin ini yang mungkin ketiga atau keempat gitu ya. Saya baru nangkep beberapa. Bayangin coba ya. Apalagi Anda cuma nonton sekali, jebret mungkin lupa gitu. Saya sarankan Anda kalau perlu di-download aja videonya, kalau mau habis kuota ya, download aja videonya kan tadi kan ya, copyright bukan copyright ya kan. Nah, Anda download aja, dengerin tiap hari ya, saya yakin akan bantu banget untuk Anda lebih mengerti mengenai human technology ini. Ya. Oh ya. Nah, kalau misalnya ini kalau belajar gini sendirian apa perlu bimbingan apa gimana? Iya, belajar apakah itu TRE atau Buteyko itu emang harus dibimbing. Karena kita tahu bahwa manusia itu kan punya trauma masa lalu yang kita nggak tahu. Ya kelihatannya oke, kelihatannya baik-baik saja, tapi kan semua masalahnya itu di masa-masa kecil ini, ya kan? Sehingga perlu banget. Ini namanya self healing, benar. Tapi di awal kita perlu belajar, kita perlu guru. Oke, dalam kehidupan kita matematika, fisika, kimia atau apapun kita punya guru loh untuk belajar ini, betul? Nah, apalagi hal-hal seperti ini. So perlu untuk bimbingan sekarang bisa dengan online, tapi kalau TRI nggak bisa online, kalau Buteyko bisa online. Kemudian ya atau paling bagus sih kalau kita bisa ketemu, kemudian ikut training. Setelah itu kan panduan seterusnya kan bisa pakai WhatsApp group, pakai call chatting atau gimana seperti itu bisa dilakukan. Tapi di awal perlu banget untuk kita duduk atau belajar langsung dari yang sudah bersertifikasi tentunya. Oke. Nah, saya sampai lupa, biasa saya selalu ingat di depan nih, karena excited ketemu Pak Gobin. Iya. Follow ya, follow ini Gobin Pasdev ya, nanti saya tulis ini Gobin Pasdev sama Buteyko Indonesia ya. Iya, Buteyko Indonesia. Buteyko Indonesia ya. Jangan lupa juga follow saya ya. Michael Sugi dan sini Technobi Channel ya. Nanti saya akan share ya, karena Pak Gobin ini orangnya benar-benar istilahnya down to earth banget, dia nggak terlalu banyak informasi. Jadi satu-satunya cara kamu mau belajar atau mau ketemu atau gimana, ya cek aja di Instagramnya dia ya. Jadi dia akan update di situ, kalian ngecek nanti bisa tahu kapan ada acaranya. So far udah pernah nyelenggarain berapa kali nih pelatihan seperti ini? Oh, kalau TRI udah mungkin dalam 3 tahun terakhir bisa ratusan kali. Setiap minggu saya melakukannya. Kota apa aja? Kalau di RI saya melakukannya di kota Surabaya, Jogja, Batam, Malang, Gresik, Sidoarjo, itu aja. Karena emang sudah terplot di kota itu. Sementara Buteyko, karena masih baru, saya baru melakukan di Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali. Tapi kalau Buteyko itu terbuka untuk kota manapun. Sementara TRI juga bisa private. Di Jakarta juga ada, tapi private. Jadi kalau saya lagi di Jakarta atau diundang Jakarta melakukan itu. Atau perusahaan, skala perusahaan. Jadi saya punya perusahaan 20 karyawan atau 30 karyawan. Nah itu kemudian buat pelatihan untuk itu. Thank you banget. Saya penasaran banget, definitely pengen ngikut lagi ya. Karena kenapa? Menurut saya pelajaran seperti ini jauh lebih berharga investasinya dibandingkan dengan misalnya Anda cuma belajar belajar ilmu pengetahuan seperti biasa. Karena kenapa? Itu kan dari luar. Tapi gimana cara merubah dari dalam ini menurut saya sangat penting, karena ini investasi besar ya. Orang bisa beli asuransi, kenapa nggak bisa beli maksudnya ilmu pengetahuan yang untuk merubah dari dalam diri kita? Ngapain beli asuransi yang kalau misalnya terjadi sesuatu ya kan, Anda berusaha merubah. Kenapa enggak beli asuransi hidup beneran ya kan, yang bikin Anda langsung berubah, jangan tunggu sampai sakit. Gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu ya kan. Betul. Tapi mau beli asuransi juga nggak masalah ya kan. Jaga-jaga ya kan. Tapi intinya saya selalu mikir gini loh, filosofi saya. Kita hidup tuh cuma sekali. Badan tuh cuma ada satu. Ya kan? Ini kalau misalnya ada sesuatu yang rusak di badan itu nggak bisa diganti, meskipun mungkin ada orang yang cangkok gimana, tapi
aduh, beda banget, kemungkinannya kecil banget gitu kan ya. Jadi sayangilah tubuh Anda gitu kan ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang masih ngerokok atau yang makan berlebihan atau gimana gitu ya, nggak olahraga ya kan, ini reminder buat diri saya sendiri juga. Saya kemarin ini serius, saya kemarin ini baru mulai olahraga lagi gitu. Saya karena dicek kemarin ada darah tinggi. Nah itu, ya kan, dicek ada darah tinggi di dokter, langsung, aduh, have to do something gitu kan. Nah makanya kenapa segmen kali ini memang ngomongin mengenai teknologi diri ini, karena menurut saya selain teknologi di luar, kita harus improve teknologi diri kita sendiri juga dengan kita paham dengan teknologi yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, nggak berasa nih udah berapa menit? Wow, almost 1 jam ya kan. Saya yakin teman-teman Teknohead juga belajar banyak ya dari Pak Gobin. Thank you banget Pak Gobin. Thank you Michael atas kesempatannya. Iya, saya yang thank you ya kan. Kita belajar banyak. Saya rasa teman-teman juga bisa belajar banyak. Mungkin next time ya di follow aja tadi sekali lagi ya di Gobin Fast Dev sama Buteyko Indonesia ya kan. Silakan follow, cek aja di situ ada informasi menarik. Nanti Pak Gobin beliau akan share lebih banyak lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam hebat luar biasa.